Selamat sore, sahabat Saris. Selamat berjumpa kembali dan salam budaya. Di kesempatan sore hari ini, saya akan membuatkan sebuah video tutorial bagaimana cara menyimpai sarung mandau untuk pemula. Jadi, video ini ditujukan untuk sahabat-sahabat Saris yang ingin belajar membuat mandau dan sama seperti saya yang belum terlalu mahir. Jadi tujuannya untuk kita sama-sama belajar. Jadi tempusar jenis apa yang nantinya akan saya buat. Di sini sudah saya siapkan satu sarung mandau tangkin yang sudah saya buatkan tempusar. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Nah, seperti apa prosesnya? Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita lipat ujung rotannya seperti ini. Dan perlu diingat supaya lipatannya di bagian luar daripada rotannya seperti ini. Setelah itu kita mulai dengan cara seperti ini. Pengerjaan simpai sarung mandau ini bisa dibilang cukup rumit karena kita harus tahu dasarnya seperti apa. Jadi seperti ini adalah bagian dasar dari kita membuat simpai rotan. Kemudian kita masukkan melewati lubang sebelah ini. Untuk selalu diperhatikan supaya rotannya jangan sampai terbalik. Lakukan ini sebanyak 6 atau 8 lilitan seperti itu. Untuk kita yang baru belajar seperti ini, caranya terasa cukup sulit dan butuh kesabaran. Oke, sahabat Saris. Jadi seperti inilah dasar dari pembuatan simpai ini. Dan simpul yang tadi kita ikat sebaiknya kita potong supaya tidak mengganggu. Seperti itu. Oke, jadi lebih jelasnya seperti ini, sahabat Saris. Dari atas masuk ke bawah, menyilang seperti itu. Nah, jadi ini adalah dasarnya. Nah, kemudian seperti apa kelanjutannya? Jadi kita memulainya dari satu seperti ini. Ambil di bagian bawah. Seperti ini, dan masukkan ke bagian atas
satu baris seperti ini. Jadi lingkarannya menyerupai huruf U, dan selalu diingat supaya rotannya tidak terbalik, dan bagian luar adalah yang di atas. Dan usahakan juga supaya rotannya tidak patah. Kemudian lilit lagi seperti ini, dan kembali kita lanjut ke baris kedua seperti ini. Oke, seperti sudah di bagian kedua, kita hanya perlu menyesuaikannya, yaitu bagian kedua dari atas lagi. Seperti itu seterusnya sampai lilitan terakhir. Oke sahabat saris, jadi di lilitan ketiga sudah mulai terlihat pola ataupun bentuknya. Jadi kita sesuaikan terus sampai lilitan terakhir. Dan untuk kali ini saya terlebih dahulu menyimpai, baru mengukir. Karena saya kali ini motifnya akan menyesuaikan daripada simpainya. Kalau biasanya saya duluan mengukir, kemudian baru disimpai. Jadi saya akan mencoba dengan cara baru seperti itu. Dan ini adalah hasil simpai yang kemarin saya buat. Jadi motifnya baru saya gambarkan. Jika sahabat-sahabat saris memang ingin sekali belajar membuat tempusar sarung mandau, alangkah bagusnya sahabat saris menonton tutorial dari beberapa saudara-saudara kita yang sudah mahir dalam membuat simpai sarung mandau, seperti channelnya Pepeng Channel Dayak. Itu sangat lengkap sekali dalam hal membuat tempusar sarung mandau ataupun yang lain-lain, karena beliau ini memang sudah sangat mahir dalam hal mengukir ataupun membuat tempusar jenis seperti ini. Jadi kalau untuk saya sendiri hasilnya memang belum rapi, karena saya memang masih dalam tahap belajar juga. Tetapi walaupun seperti itu, saya selalu mengajak sahabat-sahabat saris yang ingin belajar membuat sebuah mandau. Jadi kita sama-sama memulai dari nol seperti itu. Dalam hal membuat hasil karya seperti ini memang dibutuhkan ketekunan supaya dari hari ke hari hasilnya lebih bagus. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf jika dalam konten ini tidak bisa lebih rinci, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, saya juga belum begitu mahir seperti itu. Jika sudah seperti ini ataupun rotannya kurang panjang, boleh kita sambung, tetapi usahakan sambungannya berada di pinggir seperti ini, seperti yang ini. Bisa juga simpai ini kita padukan dengan dua rotan yang beda warna. Seperti biasanya saudara kita juga membuat rotan yang sudah diberi warna ataupun diwarna dengan warna hitam. Jadi ada variasi. Tapi untuk kali ini saya hanya menggunakan rotan yang
alami dan tidak diberi pewarna. Nah, jadi karena rotannya tadi masih kurang, jadi saya akan sambung. Kita buat simpul pertama seperti ini. Kemudian untuk rotan yang keduanya juga kita buatkan seperti itu juga. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, dia akan kuat. Baru kemudian kita lanjut lagi. Jadi sahabat saris, sambil menyimpai sarung mandau ini, saya akan sedikit berbagi asal usul dan siapa saya. Saya adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Saya lahir di sebuah kampung kecil yang bernama Pulau Bakemoyu di Desa Sebabas, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Dan saya merupakan satu dari 7 bersaudara dan sangat mencintai adat dan budaya. Perlu juga sahabat saris ketahui, kami bukanlah lahir dari keluarga yang memiliki ataupun mempunyai jiwa seni seperti itu. Karena seingat saya, orang tua saya bahkan tidak bisa mengukir. Tetapi dari garis keturunan kami, kakek saya juga bisa mengukir. Tetapi beliau meninggal saat saya masih sangat kecil. Jadi saya hanya ingat waktu sebelum beliau meninggal, beliau juga sering membuat ukiran-ukiran di gerbang-gerbang waktu pertama masuk dusun seperti itu. Dan saat ini saya berdomisili di Kabupaten Landak karena saya mendapatkan istri dari suku Dayak Benyadu. Dan jangan heran jika dalam konten-konten saya sebelumnya saya sering menyebutkan asal saya dari Sekadau ataupun dari Landak seperti itu. Jadi ibu saya adalah seorang Dayak Mahap dan bapak saya, almarhum ayah saya, adalah Dayak Kerabat. Jadi sama-sama satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sekadau. Dan sewaktu kecil ataupun beranjak remaja, saya tinggal di sebuah perkampungan di wilayah Sekadau yang memiliki 3 bahasa yang berbeda, yaitu Dayak Kerabat bahasa ayah saya, Dayak Benawas, Dayak Seberuang, seperti itu. Dan saya tinggal di Kabupaten Landak yang mayoritas berbahasa Dayak Kanayan atau yang sering disebut Dayak Ahe. Dan istri saya juga seorang Dayak Benyadu. Jadi sangat banyak bahasa Dayak yang harus saya pelajari seperti itu. Karena dari asal usul saya juga sudah memiliki Dayak yang berbeda. Jadi karena Dayak ini sangat banyak, lebih dari 400 suku Dayak. Jadi lain kabupaten, bahkan satu kecamatan seperti kami memiliki 3-4 bahasa. Jadi kembali ke Tempusar Sarung Mandau ini.
Jadi kalau untuk yang pemula seperti saya ini, memang kalau sahabat-sahabat ataupun yang sudah senior menilainya ini memang sangat sederhana dan simpel, tidak begitu rumit. Tapi intinya saya hanya akan terus belajar. Dan keinginan saya di kemudian hari saya akan terus berkembang, bisa membuat sendiri mandau ataupun tangkin dengan tujuan melestarikan adat dan budaya. Seperti itu. Oke, Sobat Saris, jika sudah dapat seperti yang saya perlihatkan tadi di awal, jadi terakhirnya hanya seperti ini. Tinggal kita lilitkan seperti ini. Nanti kita kunci dari belakang. Jadi kuncinya adalah di sini. Nah, kita silang ke sini seperti ini, masukkan di dalam, dan dari sini juga nantinya. Jadi jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik dan tetap diperhatikan supaya rotannya tidak terbalik. Di sininya kita ambil 4, masukkan supaya tetap mengikuti bagian atas. Jika di sini 4, di sini juga 4. Jadi seperti itu biar sama rata. Jika sudah seperti ini, kita hanya perlu melilitkan 3 lilitan. Supaya tetap ditarik agar rotannya kencang, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembali kunci di bagian belakang, menyilang dari ujung sini ke bagian ujung sini. Jadi seperti itu. Jika sudah seperti ini, tinggal kita ambil 4 dari atas seperti tadi, kemudian masukkan, sisipkan, tinggal tarik seperti itu. Oke, Sobat Saris, seperti inilah kira-kira hasil daripada simpai sarung mandau yang saya buat. Jadi mohon maaf jika hasil yang saya tunjukkan tidak sempurna seperti kebanyakan yang saudara-saudara kita buat. Jadi karena sekali lagi saya beritahukan bahwa ini adalah hasil dari saya belajar. Jadi saya tidak berkecil hati seandainya ada saudaraku yang mengatakan, wah, karya Bang Saris jelek. Tidak masalah. Saya tidak terlalu peduli dengan hasil akhir. Intinya kemauan saya untuk terus berkembang, mewariskan ataupun menjaga adat dan budaya dari tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Dan Sahabat Saris, nantinya ini akan dipasangkan tali belawit. Jadi setelah ini perlu diukir motifnya seperti ini. Jadi tidak ada salah jika kita ingin terus belajar. Ada beberapa kali saudara kita yang mengatakan bahwa karya saya tidak bagus. Jujur saja, terkadang saya sedih
mendengar hal seperti itu. Tetapi itu tidak mengurangi niat saya untuk terus belajar. Karena jujur saja saya tidak pernah belajar secara langsung ataupun memiliki guru ukir ataupun sanggar semacam itu. Jadi murni saya hanya belajar, dan di umur saya yang bisa dibilang sudah lumayan tua. Jadi seharusnya dari masih kecil saya sudah belajar. Jadi saya tidak pernah berputus asa. Dan saya percaya kedepannya nanti saya akan bisa membuatkan yang lebih bagus dari ini. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah selalu menonton di channel Saris SR. Semoga saudara selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam budaya.